Patris Allegro menyampaikan sesuatu yang menarik. Malam ini malam minggu, malam yang asik untuk mengusir bidat, membantai bidat. Kali ini kita membantai bidat Luteranisme. Reformasi adalah penggulingan tahta Kristus dari gerejanya untuk digantikan oleh Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli, dan ribuan bapak gereja edisi lokal. Kalau korupsi pastor berarti ajarannya otomatis sesat, maka kita harus menghapus semua institusi di dunia, karena semuanya punya sampahnya. Ya, termasuk sampah Katolik itu kan Protestan. Apakah Anda tahu bahwa ujaran-ujaran retoris yang disampaikan oleh Santo Allegro menunjukkan adanya ajaran radikalisme di dalam Katolikisme Romawi? Radikalisme seperti ini juga dianut oleh beberapa kelompok teroris yang bersedia membunuh dan mati bunuh diri demi agama mereka. Mari kita bahas lebih dalam tentang ajaran yang mungkin dianggap ekstrim dalam Katolikisme. Jika Anda seorang Katolik yang menonton video ini, sebaiknya Anda menyaksikannya sampai selesai agar tidak salah paham. Sebelum melanjutkan nonton video ini, tolong pause video dan baca disclaimer ini. Pertama, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya banyak mengkritik video-video dari channel Klerus Katolik Patris Allegro? Jawabannya adalah, karena beliau sering mengeluarkan pernyataan retoris yang merepresentasikan teologi Katolikisme Romawi sebelum Konsili Vatikan II. Pernyataan-pernyataan retoris beliau mirip dengan umat Katolik dari golongan Katolik tradisionalis yang menolak Konsili Vatikan II. Oleh karena itu, jika Anda perhatikan dengan seksama, pernyataan retoris Santo Allegro sangat berbeda dengan pernyataan dari channel-channel Klerus Katolik lainnya. Dan saya ingin penonton channel ini bisa melihat akar sebenarnya dari ajaran Katolik Roma dan bisa membedakan antara ajaran sebelum Konsili Vatikan II dan setelahnya. Sebelum Konsili Vatikan II, khususnya di abad pertengahan, ajaran Katolik sangat radikal dan syarat dengan ajaran yang mirip dengan kultus. Namun setelah Konsili Vatikan II, Katolik berubah menjadi agama yang lebih damai, toleransi, dan penuh cinta kasih. Meskipun demikian, ajaran Katolik sebelum Konsili Vatikan II masih bisa diidentifikasi dengan jelas oleh orang yang memahami psikologi kultus, terutama melalui klaim-klaim yang dibuatnya. Misalnya, pernyataan Santo Allegro yang penuh dengan retoris dan kecaman di videonya menyebut Protestan atau Protestantisme sebagai bidat, sampah, pemberontak, virus rohani, dan lain-lain. Martin Luther disebut sebagai nenek moyang pemberontakan, pembuka gerbang bidat, dan lain-lain. Padahal, setelah Konsili Vatikan II, Gereja Katolik menyebut Protestan sebagai saudara seiman yang terpisah dan tetap diakui memiliki unsur kekudusan. Intinya, pernyataan-pernyataan retoris dan kecaman Santo Allegro di dalam videonya itu, seperti membantai Luteranisme dan lainnya, mirip dengan ujaran kebencian, tidak sesuai dengan gaya dokumen resmi Gereja Katolik saat ini, yang menggunakan bahasa penuh hormat, doa, dan pengharapan. Bagaimanapun juga, jika bukan karena Santo Allegro ini, kita tidak akan tahu wajah asli Katolik yang sebenarnya, bukan? Jadi kita seharusnya berterima kasih kepada Santo Allegro ini, yang telah membuka akar ajaran Katolik Roma. Jadi sebenarnya, kondisi Gereja Katolik saat ini sedang merebranding citra dirinya agar terlihat humanis, damai penuh cinta kasih, memiliki toleransi yang tinggi terhadap agama lain, dan citra positif lainnya. Apa tujuannya? Untuk memikat orang-orang agar tertarik dan bersedia menjadi anggotanya. Hal ini, seperti salah satu agama yang ada di dunia, yang juga sedang mencoba merebranding citranya, di mana dulunya penuh kekerasan dan peperangan, dipoles menjadi agama damai. Tentunya, orang tidak akan mau bergabung dengan suatu agama yang mengajarkan kekerasan, kebencian, dan pembantaian, bukan? Ketiga, waspadai ciri-ciri kesamaan yang membentuk kelompok kultus menjadi sebuah kultus berbahaya. Saya telah mengamati gerakan kultus yang berkedok Kristen selama lebih dari 15 tahun.
Menurut pengetahuan saya, ada dua kelompok kultus terbesar di dunia, yaitu Mormon dan Saksi-saksi Yehova. Pernahkah Anda dikunjungi oleh mereka? Jika ya, perhatikan cara mereka berbicara, berpakaian, dan berpenampilan. Apa yang ada di pikiran Anda? Saya yakin penampilan luar mereka sangat baik, tutur kata mereka sopan dan simpatik. Mereka tidak menampilkan hal-hal yang aneh, baik penampilan dan tutur kata. Bahkan Anda mungkin terkesan dengan cara mereka mempresentasikan diri mereka. Mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka akan mengajarkan Anda cara mencuri atau membunuh orang. Pastinya tidak. Jika mereka mengatakan hal seperti itu, Anda pasti tidak akan tertarik bergabung dengan mereka. Oleh karena itu, mereka berbicara tentang kasih, Alkitab, Yesus Kristus, dunia yang damai, dan lain-lain. Namun, sayangnya, mereka dikenal sebagai pengikut kultus. Apakah mereka tahu dan sadar akan hal ini? Pastinya tidak. Semua pengikut kultus tidak akan sadar bahwa dirinya adalah pengikut kultus, karena mereka berada di bawah program cuci otak. Jadi jangan terkecoh dengan penampilan luar mereka. Lalu, mengapa mereka bisa disebut sebagai pengikut kultus? Nah, yang menarik adalah, untuk mengidentifikasi suatu kelompok Kristen sebagai kultus, bukan karena keyakinannya yang tidak ortodoks atau perilakunya yang aneh. Contohnya, meskipun saksi-saksi Yehova, Mormon, dan Katolik Roma memiliki ajaran yang sangat berbeda, dan bahkan saling bertentangan, namun ketiganya memiliki kemiripan dalam teknik cuci otak, jika dilihat dari perspektif psikologi kultus. Jadi, yang menentukan apakah suatu kelompok dapat disebut kultus, atau tidak bukanlah penampilan atau keyakinan mereka, melainkan bagaimana pemimpin mereka menggunakan teknik manipulasi dan kontrol atas anggotanya. Ahli kultus mempelajari dan menganalisis teknik cuci otak yang digunakan oleh kelompok-kelompok kultus, bukan doktrin keagamaan mereka. Bagi ahli kultus, kitab suci hanya dijadikan alat untuk memanipulasi dan melegitimasi kontrol atas anggotanya. Contohnya, banyak kelompok kultus menggunakan ayat Alkitab yang sama untuk memperoleh ketaatan mutlak dari anggotanya. Seperti Ibrani 13 ayat 7 yang berbunyi, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka." Ayat ini digunakan untuk membenarkan kontrol dan otoritas pemimpin kultus atas anggotanya. Poin keempat. Nah, pola kesamaan ajaran kultus dari ketiga kelompok, yaitu saksi-saksi Yehova, Mormon, dan Katolik Roma, yang telah dibahas di banyak video di channel ini. Misalnya, teknik cuci otak yang disebut manipulasi mistis yang dimiliki oleh ketiga grup itu sudah dibahas di video nomor 293. Sedangkan teknik brainwashing dispensing of existence dibahas di video nomor 213. Sekarang, saya akan membahas tentang teknik cuci otak lainnya, yang disebut Demand for Purity dan Doctrine of a Person, seperti yang dibahas dalam buku Robert J. Lifton, atau yang diringkas kedua konsep itu di dalam buku Stephen Hassan, yaitu Thought Control, atau kendali pikiran. Menurut Stephen Hassan, melalui teknik cuci otak ini, pengikut kultus akan diinternalisasikan doktrin kultusnya secara menyeluruh, melalui proses indoktrinasi. Hassan lebih lanjut mengatakan, dalam kultus totaliter, ideologi dianggap sebagai kebenaran yang mutlak dan menjadi satu-satunya peta realitas. Doktrin ini tidak hanya berfungsi sebagai filter informasi yang masuk, tetapi juga mengatur bagaimana informasi tersebut dapat dipikirkan. Biasanya, doktrin ini bersifat absolutis, membagi segala sesuatu menjadi hitam atau putih, atau kita versus mereka. Semua yang baik diwakili oleh pemimpin dan kelompok, sedangkan semua yang buruk ada di luar. Doktrin ini mengklaim dapat menjawab semua pertanyaan dan menyelesaikan semua masalah dan situasi. Anggota tidak perlu berpikir sendiri, karena doktrinnya telah melakukannya bagi mereka. terlalu mendalam dan luas jika saya menjelaskan seluruh pemahaman dari kutipan Stephen Hassan itu. Oleh karena itu, saya hanya fokus pada beberapa bagian saja, agar bahasan kita sesuai dengan konteksnya, yaitu pernyataan Stephen, yang ngomong, dalam kultus totaliter, ideologi dianggap sebagai kebenaran yang mutlak
dan menjadi satu-satunya peta realitas. Biasanya, doktrin ini bersifat absolutis, membagi segala sesuatu menjadi hitam atau putih, atau kita versus mereka. Semua yang baik diwakili oleh pemimpin dan kelompok, sedangkan semua yang buruk ada di luar. Ini artinya, di dalam kultus yang totalistik, doktrin kelompok dianggap sebagai kebenaran yang mutlak dan menjadi satu-satunya pedoman peta kehidupan bagi pengikutnya yang wajib ditaati. Doktrin ini menjadi pedoman panduan pengikut kultus dalam memahami dunia, sejarah, moralitas, nilai, tujuan hidup, dan bahkan logika. Oleh karena itu, dalam sistem kultus yang totalistik, segala sesuatu harus dilihat melalui satu pedoman kebenaran yang telah ditentukan oleh kelompoknya. Pengikut kultus tidak lagi diperbolehkan untuk menjalani kehidupannya dengan hati nurani atau pemikirannya sendiri. Mereka harus mengikuti pedoman kebenaran tunggal yang dimiliki oleh grup kultusnya, yang dipercaya sebagai kebenaran mutlak. Dan biasanya, ajarannya sangat kaku dan mutlak, membagi segala sesuatu menjadi dua pola pikir ekstrim, yaitu hitam versus putih, dan mentalitas kami versus mereka. Semua yang baik, suci, murni, dan bersumber dari Tuhan, hanya ada di dalam kelompok dan pemimpinnya. Sedangkan semua yang buruk, najis, sesat, dan bersumber dari iblis, berasal dari luar grupnya. Oleh karena itu, kebenaran telah dimonopoli oleh kelompok kultus, dan di luar kelompoknya adalah kepalsuan. Sorga hanya berlaku, dan bagi kelompoknya. Dan di luar kelompoknya masuk neraka. Bayangkan, kalau dalam suatu kelompok, ajaran mereka dianggap sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, dan semua yang berbeda dianggap otomatis salah. Mereka mengklaim, hanya kami yang benar dan suci, hanya kami yang punya peta kebenaran mutlak. Orang lain tersesat dan kafir. Kamilah pemilik sorga, lainnya akan masuk neraka. Alkitab dibuat dan milik kami. Pihak lain hanya meminjam dan mencuri, dan klaim-klaim ekstrim lainnya, yang menggambarkan perbedaan mentalitas antara kita dan mereka, secara sangat ekstrim, seolah-olah ada jurang yang sangat lebar, dan tidak ada titik temu, maka secara otomatis, pola pikir kita akan merasa benar terus, bahkan kalau kita salah. Dan efek yang paling buruk adalah, membenci siapapun yang tak setuju dengan kita, karena mereka dicap sebagai musuh, atau penghancur kebenaran, bahkan dianggap menjadi musuh Tuhan. Dan lama-lama yang berbeda pandangan, bukan hanya dianggap salah, tapi dianggap berbahaya, dan sebagai musuh yang harus diperangi. Dari sinilah kebencian bisa muncul secara halus. Tapi jika diindoktrinasi secara terus-menerus, akan memicu radikalisme ekstrim agama kultus, yaitu halal darah para kafir bagi kami. Pilkada Jakarta 2017 menjadi contoh nyata, bagaimana pola pikir hitam putih, dan mentalitas kita versus mereka, dapat memicu radikalisme dalam agama. Rizik Syihab dengan ujaran kebenciannya, yang keras mempresentasikan Ahok sebagai kafir dan pendukungnya sebagai musuh Islam. Sementara itu, Anies Baswedan dan pengikutnya, dianggap sebagai pemimpin, dan pengikut yang baik dan islami. Bahkan, sesama muslim pun dapat menjadi musuh, jika tidak sependapat dengan Rizik Syihab. Mereka yang tidak setuju dengan Rizik Syihab, dianggap wajib dimusuhi, bahkan sampai mati pun tidak disalatkan. Ini menunjukkan betapa bahayanya pola pikir hitam putih, dan mentalitas kita versus mereka, yang merasuki hati dan pikiran umat muslim, sehingga memecah belah masyarakat dalam dua kutub polarisasi yang ekstrim. Contoh lainnya terjadi di abad pertengahan, sebuah era kegelapan bagi mereka, yang berani mempertanyakan dogma Gereja Katolik Roma. Inkuisisi, sebuah lembaga yang seharusnya menjaga kemurnian iman, malah menjadi alat untuk menangkap, menyiksa, dan membakar hidup-hidup orang-orang yang dianggap heretik. Sejarah mencatat bagaimana Gereja Katolik Roma pada masa itu menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan siapa saja yang berani berbeda pendapat. Mereka yang dianggap memiliki ajaran yang berbeda dengan doktrin Gereja Katolik Roma akan diadili, disiksa, dan dibakar hidup-hidup di tiang pancung. Inkuisisi Spanyol, Inkuisisi Roma, dan Inkuisisi Portugis adalah contoh nyata bagaimana Gereja Katolik Roma pada masa itu menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Banyak orang yang menjadi korban inkuisisi, termasuk ilmuwan, filsuf,
dan orang-orang yang dianggap memiliki keyakinan yang berbeda dengan Gereja Katolik Roma. Sejarah ini menjadi pengingat betapa bahayanya radikalisme dan intoleransi dalam agama. Ketika agama digunakan sebagai alat untuk membenarkan kekerasan dan penindasan, maka itu menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Saat ini, tragedi kemanusiaan yang terjadi di abad pertengahan tidak terjadi lagi sejak Gereja Katolik mengubah pemahamannya melalui Konsili Vatikan II. Tetapi sayangnya, paham pola pikir hitam putih dan mentalitas kita versus mereka ditanam, dipupuk dan dihidupkan lagi oleh seorang Romo Katolik yang bernama Patrice Allegro melalui media sosialnya. Poin terakhir, kelima. Terlalu banyak isi video-video dari channel Patrice Allegro yang menyebarkan dan menyuburkan pola pikir hitam versus putih dan mentalitas kita versus mereka. Misalnya saja dalam pernyataan berikut adalah contoh pola pikir hitam versus putih. Tidak semua Protestan kenal Calvin, jadi mengutip Calvin untuk menyerang semua Protestan itu salah total. Ya, salah satu Protestan itu Calvin. Jadi saya tunjukkan bahwa Protestan apapun selalu salah. Jadi kamu varian apa supaya saya kutip dan kasih tunjuk kau punya bidat. Ya, Protestan itu kumpulan bidat sebenarnya, ajaran manusia. Jelas sakit hati, mengajar baik Katolik tapi bicara masalah Protestan. Kan sudah saya bilang, Protestan itu kan versi rusaknya Katolik. Jadi orang Katolik harus tahu supaya jangan menganut Protestantisme, bukan? Memangnya Protestan itu datang dari mana? Ya datang dari orang Katolik yang membangkang. Hasilnya ya kamu membangkang kan? Dan siapa sebenarnya raja pembangkang? Ya iblis. Kecil nggak berlaku, sudah di anatema dan buktinya Protestan itu membusuk. Ya. Terpecah-pecah itu hanya tumpukan lalat yang mengerubungi ini potongan daging yang sudah diamputasi dari Gereja Katolik. Ya. Tidak ada satupun orang kudus yang dihadiahkan oleh Protestan yang ribuan sekte itu kepada dunia untuk dikagumi oleh orang-orang lain. Seperti yang dihadiahkan oleh Gereja Katolik. Ya kan? Siapa yang mau dikagumi? Martin Luther. Salve Romo harus ingat Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya padaku akan bersama Bapakku di surga. Siapa yang percaya padaku pasti masuk ke dalam Gereja Katolik. Yang tidak percaya padaku dan percaya pada tafsiran pribadi orang-orang yang tidak jelas, Luther dan kawan-kawan, ya belum bisa bersama Bapakku di surga. Dan itu terbukti 500 tahun reformasi belum ada satu pun yang masuk surga. Kalau ada sebutkan salah satu saja, besok langsung saya login ke itu denominasi. Dan ujaran-ujaran retoris berikut ini merupakan contoh dari mentalitas kita versus mereka yang bisa menyulutkan api radikalisme di dalam hati dan pikiran pengagum klerus Katolik ini. Dan untuk menghemat waktu, Anda bisa menyaksikan dan menganalisa sendiri pernyataan-pernyataan retoris Patrice Allegro secara utuh videonya, karena linknya ada di kolom deskripsi. Malam ini malam minggu, malam yang asik untuk mengusir bidat, membantai bidat. Kali ini kita membantai bidat Lutheranisme. Lutheranisme, Protestan intinya. Oke. Reformasi adalah penggulingan tahta Kristus dari gerejanya untuk digantikan oleh Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli, dan ribuan bapak gereja edisi lokal, masing-masing dengan tafsir, dogma, dan denominasi sendiri-sendiri. Voila, selamat datang di era bidat berjamaah. Ya. Jika Anda kira Luther membuka pintu reformasi, Anda keliru. Dia membuka keran tafsir bebas yang hari ini membanjiri dunia dengan 40.000 lebih gereja saling bantai tafsir. Kalau korupsi pastor berarti ajarannya otomatis sesat, maka kita harus menghapus semua institusi di dunia, karena semuanya punya sampahnya. Ya, termasuk sampah Katolik itu kan Protestan. Nah, mudah-mudahan dari begitu banyak contoh yang diberikan, kita bisa lebih memahami mengapa para teroris bisa rela membunuh dan bunuh diri demi membela agama mereka. Semuanya karena mereka beroleh indoktrinasi yang intensif sehingga membentuk pola pikir yang ekstrim di dalam hati dan pikiran mereka. Dan beruntungnya, tidak semua romo-romo Katolik yang mengajarkan paham ajaran Katolik sebelum Konsili Vatikan II. Setahu saya, hanya klerus Patrice Allegro yang sedang menanam, menumbuhkan dan mengembangbiakan paham radikalisme agama di media sosial. Bagaimana pendapat Anda?